Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran di Indonesia. Tugas ini kami lakukan sebagai pemenuhan untuk penugasan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kelompok kami ada 6. Yang pertama, saya Daniel Rizal Tama. Lalu saya Alfa Inaya. Saya Daniel. Saya Rosiana Kambayun. Saya Chandra Bulat Tri Rafitasari. Baik, begitulah tadi kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan dari artikel ini. Yang pertama, latar belakang yang kita ambil adalah pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa bagaimana di masa pandemi ini pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2020. Mengingat masih banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Kedua, pengaruh pembelajaran daring bagi siswa. Dari pelaksanaan daring itu ada pengaruh-pengaruh bagi siswa. Salah satunya mungkin ada pengaruh dari penangkapan pembelajaran, internet ataupun jaringan. Yang ketiga, kita membahas tentang manfaat pembelajaran daring itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai tinjauan pustaka. Kedua adalah tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari artikel yang sudah kami buat. Yang pertama adalah coronavirus, yaitu sindrom pernafasan akut, yang merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Nah, gejala dari COVID-19 ini ada demam, batuk kering, sesak nafas, dan lain sebagainya. Dan komplikasi yang paling umum di antara penderita COVID ini adalah pneumonia yang diikuti dengan gangguan sistem pernafasan. Lalu, sejak ada COVID di Amerika, WHO itu mengungkapkan bahwa COVID sudah menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk 40 negara dari 47 negara di Amerika itu sendiri, dan oleh karena itu, negara-negara yang terkena wabah dari COVID ini melakukan langkah-langkah seperti pengurangan pelayanan publik, pengurangan pertemuan massal, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu juga berdampak pada sistem pendidikan atau kegiatan pendidikan di negara tersebut, di mana banyak sekolah ditutup secara luas. Dan termasuk pada Indonesia sendiri, yang hingga sampai saat ini, itu masih banyak sekali sekolah yang ditutup. Dan negara-negara lain yang melakukan langkah-langkah tersebut, ada Jepang, Vietnam, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Nah, penutupan sekolah ini itu sangat berdampak bagi seluruh pelajar di berbagai negara tersebut, yang mana mereka tidak dapat memahami pelajaran, ataupun terdapat kesulitan ekonomi serta kendala atau masalah lainnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ini ada penelitian. Pada praktikum kali ini atau pada penelitian yang kita lakukan pada kasus pengaruh dari COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, yang pertama yaitu tentang metode observasi dan metode literatur. Terus yang kedua, kita melakukan pengamatan langsung dan mencari informasi dari jurnal atau berita. Yang ketiga yaitu berupa pengumpulan data yang telah diperoleh. Yang keempat yaitu melakukan analisis data. Lalu selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Poin pertama, pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang drastis, yaitu dilakukan di rumah atau secara online. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang ekonomi pelajar Indonesia, 50% berlatar belakang dari masyarakat
yang berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan adanya perubahan sistem pembelajaran dan faktor ekonomi tersebut, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya, akses dalam mendapatkan informasi terkendala oleh sinyal, sehingga pembelajarannya akan terhambat. Kedua, penggunaan teknologi dalam melakukan pembelajaran. Di balik permasalahan pada poin pertama tadi, terdapat hikmah yang dapat diambil, yaitu siswa maupun tenaga pendidik dapat menguasai teknologi yang menunjang pembelajaran secara online, sehingga nantinya akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi dari sebelumnya. Misal dengan membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Lalu dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan sebagai pengawas dan pembimbing terhadap pembelajaran dan penggunaan benda elektronik seperti gadget dan laptop. Orang tua harus mampu beradaptasi sehingga dapat menjadi pembimbing perubahan anaknya di rumah, seperti dengan membangun sikap disiplin yang tinggi di rumah sehingga nantinya akan terbentuk pola pikir yang siap dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa mendatang demi masa depan yang cerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa keadaan pandemi ini memaksa semua orang, terutama di kalangan pelajar, tenaga pendidik, dan orang tua untuk menguasai teknologi agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Pembelajaran daring ini dinilai dapat menurunkan resiko tertular COVID-19 terhadap tenaga pendidik dan pelajar, tetapi pembelajaran daring ini juga dirasa kurang efektif dalam segi penyampaian materi, sehingga diharapkan pembelajaran tatap muka yang sudah dibuka di beberapa daerah bisa terrealisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelajar Indonesia. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.